warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan memasuki metode harga proses selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode FIFO. Metode FIFO dalam perhitungan harga pokok proses berbeda dengan metode rata-rata tertimbang yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Perbedaannya pada perhitungan unit ekuivalen dan cara menghitung nilai persediaan awal. Dengan menggunakan metode FIFO ini, kita akan lebih akurat dibanding dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Tetapi memang perhitungannya agak sedikit kompleks. Baiklah, kita akan lihat metode FIFO atau metode first in first out dari sisi cara menghitung unit ekuivalen. Pertama, unit yang ditransfer keluar akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri atas unit dari persediaan awal yang selesai dan ditransfer keluar, dan bagian kedua terdiri atas unit yang dimasukkan ke produksi dan diselesaikan selama periode tersebut. Jadi dia sangat spesifik sekali dalam menghitung unit ekuivalennya, hanya menghitung unit yang memang benar-benar diproses pada periode tersebut, baik itu dari persediaan awal di bulan sebelum atau persediaan awal di bulan tersebut, begitu juga pada persediaan akhir bulan proses produksi tersebut. Yang kedua, perhitungan difokuskan kepada jumlah proses yang dikerjakan selama periode atas unit persediaan awal barang proses, sebagaimana halnya dengan persediaan akhir. Untuk menghitung rumus unit ekuivalen, pertama itu adalah unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses. Nanti rumusnya akan di sini saya kasih tanda merah karena kita akan cari terlebih dahulu unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam prosesnya. Nanti akan dijumlahkan atau ditambah dengan unit yang dimasukkan ke periode dan diselesaikan selama periode, lalu ditambah lagi dengan unit ekuivalen dalam persediaan akhir dalam barang dalam proses. Jadi memang kita akan menghitung 3 tahapan, baik itu persediaan awal barang dalam proses produksi atau unit yang diselesaikan pada periode tersebut, dan unit ekuivalen pada persediaan akhir dalam proses produksi tersebut. Nah, pertama kita akan menghitung dulu unit ekuivalen untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses. Itu caranya adalah unit persediaan awal barang dalam proses kita akan kalikan 100% dikurangi dengan persentase penyelesaian persediaan barang awal barang dalam proses. Dalam soal biasanya kita akan tahu berapa persentase tingkat penyelesaian barang awal dalam proses atau barang dalam proses di proses yang awal. Artinya barang yang masih tersisa dari periode sebelumnya. Itu ada tingkat persentasenya. Maka kita harus mengurangi dari 100% dikurangi dengan persentase penyelesaiannya. Itu artinya sisanya akan diproses pada periode yang berlangsung. Maka kita mencarinya dengan cara 100% dikurangi dengan persentase penyelesaian dari proses produksi sebelumnya. Selanjutnya nanti unit ekuivalen produksi itu adalah unit yang, atau ini cara kedua, ini cara pertama, bisa juga menggunakan unit yang ditransfer keluar nanti ditambah dengan unit ekuivalen dalam persediaan akhir barang dalam proses dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awal barang dalam proses. Gitu. Nah, kita akan untuk melihat seperti apanya penyelesaian untuk mengetahui unit ekuivalen produksi dengan menggunakan metode FIFO, kita masih menggunakan soal yang sama ketika akan menghitung metode rata-rata tertimbang. Boleh dilihat lagi, ini saya masukkan lagi soal yang minggu lalu, masih sama. Di departemen ada di awal proses, misalnya di bulan Mei, sisanya di bulan April masih ada 200 unit yang baru selesai, 55% pada sisi bahan baku dan 30% dari sisi konversi atau tenaga kerja dan BOP atau biaya overhead pabrik. Sedangkan pada unit yang dimulai di bulan Mei ini dimasukkan itu mulai diproduksi sebanyak 5.000 unit.
Dan unit yang selesai pada akhir bulan Mei ditransfer ke departemen berikutnya adalah 4.800 unit yang dianggap 100%, berarti bahan sudah terserap 100% dan biaya konversinya pun sudah terserap 100%. Sedangkan pada persediaan dan akhir barang dalam proses itu ada 400 unit yang mana tingkat penyelesaiannya baru 40% menyerap biaya bahan dan 25% menyerap biaya konversi atau biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabriknya. Nah, untuk mencari unit ekuivalen produksinya, kita hitung dulu mulai dari awal atau barang dalam proses awal. Artinya di awal periode kita kelimpahan unit dari periode sebelumnya, atau pada bulan April ada produk yang sudah selesai tapi belum 100% selesai karena baru menyerap 55% biaya bahan dan 30% biaya konversi. Di sini kita cara menghitungnya adalah 200 unit. Tadi sesuai rumus 100% dikurangi 55%, karena kita pada metode FIFO ini kita lebih kompleks, jadi benar-benar menghitung biaya yang terjadi pada periode tersebut. Karena 55% itu terjadi pada periode sebelumnya, jadi sisanya atau 45%-nya itu terjadi pada periode ini. Jadi 100% dikurangi 55%, berarti masih ada 45% yang akan diproses pada periode bulan Mei atau periode berlangsung. Maka kita hitung 200 unit dikali 45%, karena 100% dikurangi 55%. Begitu juga pada biaya konversi, hasilnya 90 dan 140. Selanjutnya ada unit yang masuk dan diselesaikan selama periode itu 4.600. Kenapa 4.600 sedangkan di soal yang selesai adalah 4.800? Karena kita tahu bahwa dari 4.800 unit yang selesai itu terdiri dari, karena ini first in first out, berarti barang yang masuk duluan akan keluar terlebih dahulu. Berarti dari hasil yang diproduksi selama bulan Mei sebanyak 4.800 ini terdiri dari 200 unit yang diproses dari bulan sebelumnya. Maka kita kurangi dari 4.800 ini dikurangi 200. Kenapa dikurangi 200? Karena kita sudah mencari kira-kira berapa unit atau kita sudah konversikan, kita sudah ekuivalenkan jumlahnya ini sebanyak 90 dan 140 untuk bahan dan konversinya. Maka dari 4.800 ini kita kurangi dengan 200 unit yang terjadi pada periode awal. Jadi yang benar-benar pure dari unit yang dimasukkan pada saat proses produksi ini dari 5.000 ini, atau boleh dari 4.800 dikurangi 200 bisa, atau 5.000 dikurangi 400. Itu silakan dipilihkan gimana pemahaman kalian aja. Atau lebih gampangnya dari unit yang selesai dikurangi dengan unit di awal proses. Jadi 4.600 saja yang diinput pada unit yang masuk dan diselesaikan selama periode. Kalau flashback ke metode rata-rata tertimbang, di posisi sini itu adalah 4.800. Sedangkan kalau pada metode FIFO dia sangat spesifik, jadi hanya 4.600 saja. Nah, di akhir periode atau di barang dalam proses di akhir Mei ada 400 unit yang belum selesai 100%. Artinya baru 40% menyerap biaya bahan baku dan 25% menyerap biaya konversi. Jadi kita tinggal kalikan saja dari 400 unit dikali dengan 40% penyelesaian dan tidak perlu dikurangi dari 100%, karena memang ini yang terjadi pada periode Mei. Dapatlah hasil 160 dan 100. Maka tinggal kita jumlahkan unit yang terjadi di awal proses, unit yang selesai selama periode, dan unit yang terjadi di akhir periode. Totalnya adalah 4.850 untuk biaya bahan dan 4.840 unit untuk biaya konversi. Kira-kira seperti ini alurnya, perbedaannya antara metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO. Kalau kemarin pada metode rata-rata tertimbang, kita ambil contoh biaya konversinya ya, yang di sisi sini 4.840. Kalau kemarin, karena kita masih menggunakan soal yang sama, pada metode rata-rata tertimbang, barang dalam proses awal itu kita gabungkan. Jadi 200 unit dan 4.600 unit yang masuk dan selesai. Jadi di awal proses ada 200 unit yang mau dilanjutkan proses penyelesaiannya,
dengan 4.600 unit yang masuk dan diselesaikan. Jadi awalnya di periode sebelumnya ada 200 unit, sedangkan di periode tersebut dimasukkan sebanyak 5.000 unit. Tapi yang selesai di akhir Mei hanya 4.800 unit. Kalau pada metode rata-rata timbang kita tidak memilah-milih tingkat penyelesaiannya, tapi dirata-ratain saja langsung sekaligus unit di awal proses dan unit yang dimasukkan sebagian pada periode tersebut. Jadi 4.800 langsung kita rata-ratakan saja tanpa melihat tingkat penyelesaiannya berapa. Jadi unit yang selesai pada periode tersebut 4.800 langsung ditambahkan dengan tingkat penyelesaian 25%. Ini pada biaya konversi aja ya. Di contohnya pada unit rata-rata tertimbang itu 100. Jadi maka unit ekuivalen produksinya 4.900. Sedangkan pada metode FIFO untuk biaya konversinya itu kita tadi diterangkan bahwa ini lebih kompleks dibanding metode rata-rata tertimbang karena sangat diperhatikan tingkat penyelesaiannya dari masing-masing periode. Jadi ada 3 tahapan dari 200 unit yang ditransfer pada periode sebelumnya, ada 30% penyelesaiannya, maka kita kurangi dari 100% dikurangi 30% jadi 70%, maka 200 unit dikali 70% jadi 140 unit. Terus dari unit yang selesai itu tadi 4.800 kita kurangi dengan 200 jadi 4.600, karena 200 ini sudah kita ekuivalenkan dengan sejumlah 140 unit, maka unit yang selesai walaupun di soal adalah 4.800 hanya 4.600. Sedangkan barang dalam proses akhir itu ada 400 unit, ini sama dengan metode rata-rata tertimbang sama 100, hanya bedanya di sini di 2 komponen ini. Maka unit ekuivalen produksi kalau menggunakan metode FIFO untuk biaya konversi atau biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu adalah 4.840. Ada perbedaan jumlah di sini. Sekarang kita lihat perbandingan lagi unit ekuivalen produksi berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Pada metode rata-rata tertimbang itu menggabungkan pekerjaan dan biaya dari periode sebelumnya dengan pekerjaan dan biaya yang terjadi pada periode sekarang. Sedangkan kalau pada metode FIFO dia dipisahkan antara keduanya. Jadi kita lihat kalau mau pakai, tadi kan ada 2 cara untuk mengetahui unit ekuivalen produksinya. Bisa juga kita lihat dari sini, unit ekuivalen metode rata-rata tertimbang pada pertemuan lalu sudah kita bahas, tinggal dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awal, maka hasil unit ekuivalen produksinya akan sama sesuai dengan ini, sama dengan penyelesaian yang tadi sudah kita lakukan. Jadi bisa kalau misalnya metode rata-rata timbangnya sudah didapat, unit ekuivalensinya atau unit ekuivalennya bisa dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awal. Karena kalau pada metode rata-rata timbang digabungkan, kalau pada metode FIFO dipisahkan periode sebelumnya dengan periode sekarang. Jadi tinggal dikurangi aja unit ekuivalen pada metode rata-rata timbang dengan dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awalnya. Nah, setelah kita mengetahui unit ekuivalen, lanjut sekarang gimana biaya per unit ekuivalennya kalau menggunakan metode FIFO. Kalau metode FIFO, dia akan menghitung biaya per unit ekuivalen hanya berdasarkan pada biaya yang terjadi di dalam departemen selama periode sekarang. Kalau kemarin pada metode rata-rata tertimbang itu dijumlahkan. Biaya pada periode sebelumnya ditambah dengan periode sekarang baru dibagi dengan unit ekuivalen produksi. Sedangkan kalau pada metode FIFO hanya biaya yang ditambahkan pada periode tersebut. Gitu. Jadi ini juga soalnya sama dengan yang kemarin, bisa dilihat lagi soal di slide minggu lalu kita ambil tetap, jadi hanya 368.600 aja, tidak ditambahkan dengan biaya yang terjadi pada periode sebelumnya, lalu dibagi dengan unit ekuivalen produksi yang sudah tadi kita cari sama-sama dengan menggunakan FIFO juga, maka biaya per unit ekuivalennya tinggal dibagi dari biaya yang selama periode tersebut dibagi dengan unit ekuivalen produksinya.
Selanjutnya, bagaimana pembebanan biayanya jika menggunakan metode FIFO? Biaya per unit ekuivalen biasanya digunakan untuk menghitung nilai persediaan akhir dan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Sedangkan perhitungan akuntansi untuk biaya persediaan akhir barang dalam proses dan unit yang ditransfer ditampilkan pada slide berikutnya. Perhitungan tersebut biasanya agak sedikit lebih rumit karena biaya yang ditransfer keluar dari biaya transfer keluar itu sudah terdiri dari 3 komponen seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ada biaya persediaan awal barang dalam proses, ada biaya yang digunakan untuk menyelesaikan unit persediaan awal barang dalam proses, dan biaya dari unit yang dimasukkan ke produksi dan diselesaikan selama periode. Ini biaya persediaan akhir barang dalam proses dan unit yang ditransfer keluar menggunakan metode FIFO. Ini pembebanannya. Ini tadi kita sudah peroleh ya. Unit ekuivalen produksinya, biaya bahannya berapa, biaya konversinya berapa. Ini persediaan akhirnya ya. Terus kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Jadi dijumlahkan sekian. Ini unit yang ditransfer keluar atau biaya persediaan awal barang dalam proses. Ini juga ada di soal minggu lalu, di input ke sini. Totalnya sekian. Baru biaya untuk menyelesaikan unit pada persediaan awal barang dalam proses itu yang tadi yang 100% dikurangi sekian. Ini saya tandai warna ungu, tinggal digeser ke slide sebelumnya aja. Dikalikan lagi dengan biaya per unit ekuivalen sama, saya tandai dengan warna biru sama. Terus untuk biaya pada akhir periode atau yang dimasukkan dan diselesaikan pada periode ini, karena sudah selesai tadi hanya 4.600 pada periode bulan Mei, tinggal dikalikan unit ekuivalennya. Lalu kita jumlahkan. Nanti hasilnya biaya atas unit yang dimasukkan dan periode pada periode ini adalah sekian. Nanti tinggal dilihat, ini semuanya biayanya sama dengan soal pada metode rata-rata tertimbang. Ini tanda-tanda hijau bisa digeser lagi ke slide sebelumnya, sudah saya beri tanda. Jadi dapat dari mana 160, 90 dan 140 yang dapat dari mana. Yang warna biru karena ini biaya per unit kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Baru kita bisa rekonsiliasi biayanya, maka akan diperoleh ini biaya barunya. Ini dari soal ya, dari soal minggu lalu, bisa di cross check lagi karena masih menggunakan soal yang sama, hanya saja perhitungannya saja yang menggunakan metode FIFO. Maka terrekonsiliasi totalnya akan sama. Biaya persediaan akhir barang dalam proses dengan biaya unit yang ditransfer keluar, totalnya akan sama. Biaya sebesar 715.265 atas unit yang ditransfer ke departemen berikutnya akan diperhitungkan sebagai biaya transfer masuk. Dalam metode FIFO, biaya transfer masuk itu akan 100% selesai atas proses yang dikerjakannya. Jadi dianggap sudah 100% selesai dan menyerap biaya, baik itu biaya bahan baku dan biaya konversi. Sekarang kita bisa melihat perbedaannya di mana perbandingan dengan menggunakan perhitungan harga pokoknya menggunakan metode rata-rata tertimbang dan menggunakan metode FIFO. Pada metode rata-rata tertimbang itu menggabungkan biaya pada periode sebelumnya dengan periode sekarang, sehingga kinerja manajer pada periode sekarang akan dipengaruhi juga dengan atau dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya karena digabung kalau dari sisi biayanya. Sedangkan kalau metode FIFO dari sisi pengendalian biaya ini akan lebih baik. Mengapa? Karena kinerja sekarang ya diukur sesuai dengan apa yang terjadi sekarang, tidak digabungkan dengan biaya yang terjadi pada periode sebelumnya. Selanjutnya, tapi dari sisi aplikasi biasanya metode rata-rata tertimbang lebih mudah. Karena tidak spesifik, tinggal digabungkan lalu dirata-ratakan. Tapi sebenarnya kalau menggunakan metode FIFO, walaupun data biaya yang menyediakan data biaya yang lebih mutakhir untuk pengambilan keputusan. Meskipun menggunakan metode FIFO sedikit rumit, tapi kalau sudah dimasukkan ke program atau menggunakan aplikasi itu tidak serumit yang dibayangkan. Baik, dalam hal ini metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO akan menghasilkan biaya unit yang sama.
jika ada pengecualiannya ya, jika seandainya pada persediaan akhir atau dalam istilahnya JIT atau just in time, kalau menggunakan nanti kan kita bahas, nanti kalian akan kenalan dengan apa itu just in time, maka keduanya akan menghasilkan perhitungan biaya yang identik. Jadi kalau seandainya di persediaan akhir itu tidak ada unit lagi yang akan artinya proses produksinya selesai pada periode tersebut, maka baik itu menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode FIFO akan menghasilkan hasil yang sama. Baik, tadi kita sudah bahas menghitung harga pokok produksi menggunakan metode FIFO. Kalau minggu lalu menggunakan rata-rata tertimbang. Sekarang kita akan mengalokasikan biaya dari departemen jasa, alokasi departemen jasa. Karena dalam organisasi besar biasanya dia akan memiliki departemen operasi dan departemen jasa. Departemen operasi tujuan utama dari suatu organisasi atau dilakukan di departemen operasi. Dia melakukan proses produksinya, departemen operasi itu namanya departemen operasi. Dia melakukan proses produksi utama. Sebaiknya departemen jasa ini tidak langsung terlibat dalam aktivitas operasi atau tidak memberikan bantuan secara langsung untuk departemen operasi. Misalnya di sini ada departemen jasa bagian cleaning service-nya atau bagian akuntannya atau supervisornya dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas dalam soal, akan lebih mudah lagi. Nah, dalam mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, ini ada 3 pendekatan, bisa dengan cara metode langsung, metode bertingkat, dan metode resiprokal. Kalau metode langsung seperti apa? Kalau metode langsung sesuai dengan katanya, direct method, adalah metode yang mengabaikan jasa yang disediakan oleh departemen jasa lainnya atau jasa in department, dan mengalokasikan semua biaya departemen jasa langsung ke departemen operasi. Jadi seandainya dalam perusahaan atau organisasi tersebut terdapat departemen jasa yang lain, diabaikan departemen jasa yang lainnya. Jadi langsung dialokasikan ke departemen operasinya. Misalnya contoh Mountain Hospital, misalnya dalam sebuah rumah sakit atau rumah sakit Mountain ini mempunyai 2 departemen jasa dan 2 departemen operasi. Rumah sakit tersebut mengalokasikan biaya administrasi dengan basis jam kerja karyawan. Jadi alokasinya menggunakan basis jam kerja karyawan. Sedangkan pada biaya layanan pelanggan dengan basis luas ruangan yang ditempati. Jadi berdasarkan luas ruangan yang ditempati. Nah, di sini ada 2 departemen operasi. Departemen operasinya tadi dikatakan kalau biaya administrasi dan yang utamanya adalah departemen perawatan. Ini dia departemen operasi. Jadi sedangkan departemen layanan misalnya administrasinya, pelanggan itu masuk ke departemen jasa di Mountain Hospital ini. Ini contohnya, dia punya biaya sekian. Di rumah sakit kan otomatis lab yang utama, mengurus pasien juga yang utama. Misalnya ini pelanggannya, administrasinya, bayar-bayar segala macamnya itu masuk ke departemen jasa. Pasti punya biaya juga yang dikeluarkan. Jadi di sini balik lagi ke soal. Ini hanya ibaratnya bukan yang utama, tapi tetap mempunyai biaya. Ini ada beberapa biaya yang akan dialokasi. Total biayanya adalah $1.400.000. Ini acuannya atau basis yang digunakannya. Ini 12.000 jam tenaga kerja karyawan, ini 6.000 dan seterusnya. Sedangkan untuk ini untuk administrasi ya. Sedangkan kalau pelanggan itu berdasarkan luas ruangan ditempati. Ini ada 10.000, 200, 5.000, 45.000, totalnya sekian. Nah, kalau metode langsung kita alokasikan langsung biaya dari departemen jasa langsung ke operasi. Jadi nggak pakai antar departemen, walaupun dia dalam satu naungan. Jadi biaya yang ada pada departemen jasa sebesar 360.000 dan 90.000 itu dialokasikan langsung ke departemen operasinya. Nah, pertama kita alokasikan terlebih dahulu
misalnya biaya pada departemen jasa departemen jasa layanannya di bagian administrasi sebesar 360.000 semuanya. Pada metode langsung dia langsung lompat nih ke departemen operasi. Dia tidak membagi biayanya ke departemen jasa lainnya. Kalau dalam soal ini adalah departemen pelanggan atau bagian layanan pelanggan, dia tidak membagi. Caranya bagaimana? Tadi di soal dikatakan bahwa departemen administrasi menggunakan basis pada jam kerja karyawan. Ini di soal ada basis jam kerja karyawan udah 12.000, 6.000, 18.000, 30.000. Maka totalnya 66.000 dari seluruh departemen, baik itu departemen operasi dan jasa. Nah, kita alokasikan satu persatu dari departemen jasa dulu, departemen jasa administrasi. Kita alokasikan seluruhnya 360.000. Nah, karena dia metode langsung, dia tidak membagi kepada departemen pelanggan, tapi langsung membagi kepada departemen operasinya. Di sini departemen operasinya tadi di soal berarti kita hanya ambil perbandingan pada departemen operasinya. Tadi ada di soal 18.000 jam kerja karyawan dan 30.000 jam kerja karyawan. Ini di sini ya, posisinya di sini. Tinggal dilihat ke soal tadi. 18.000 itu punyanya lab, 30.000 itu punyanya departemen pasien. Kita jumlahkan totalnya berarti 48.000 jam. Tinggal kita buat perbandingan aja. Ini 18/48 dapat dari mana? Dari sini. Kita perkecil, kita bagi 1000 jadi 18/48 dan 30/48. Mau dikecilin lagi juga bisa, misalnya sama-sama dibagi 2 atau jadi 9/24 bisa, atau mau dibagi 3 lagi. Jadi tinggal jadi perbandingan aja. Jadi 360.000 dikali 18 dibagi 48 hasilnya 135.000. 360.000 dibagi 48 kali 30.000 tinggal dibolak-balik hasilnya 225. Ini totalnya kalau sudah dialokasikan pasti 360 karena yang dialokasikan sebesar 360. Begitu juga yang terjadi pada departemen pelanggan. Departemen pelanggan mempunyai biaya $90.000 tapi dengan basis yang berbeda. Dia berdasarkan luas ruangan. Tinggal dilihat lagi kepada soal. Ini 5. Nah, setelah didapat, begitu juga pada sisi departemen layanan pelanggan, 90.000-nya langsung dialokasikan ke departemen operasi, kedua departemen, karena dalam soal ini ada 2 departemen operasi, maka langsung dialokasikan ke departemen operasi perawatan lab dan pasien. Ini didapat juga sama, karena dia basisnya adalah luas ruangan. Tinggal 5.000 ditambah ini 5.000 punya lab, 45.000 punya pasien. Ini ada di soal ya. Lihat di sini 5.000 dan 45.000. Ini diabaikan. Maka total jadi 50.000 sebagai pembandingnya. 5/50 dan 45/50. Ini dibagi 1.000. Mau diperkecil lagi juga bisa, 1/10. Di sini juga bisa, misalnya 9/10 boleh, silakan. Yang penting nanti di sini tinggal dibagi 90.000 dibagi 50 dikali 5 hasilnya 9.000. 90.000 dikali 4 boleh, dikali ke atas bagi bawah atau bagi bawah kali atas, silakan. Nanti tinggal dijumlah totalnya. Ini juga dijumlah. Di sini total di awal dan total di akhir akan tetap sama. Mengapa sama? Karena ini berdasarkan alokasi dari departemen jasa, baik itu dari departemen administrasi dan pelanggan. Selanjutnya, metode selanjutnya untuk mengalokasikan biaya departemen jasa ada yang namanya metode bertingkat atau step down method. Pada metode bertingkat, dia akan memberikan alokasi biaya jasanya ke departemen jasa lainnya. Jadi kalau dengan menggunakan metode langsung, dia langsung memberikan biayanya ke departemen operasi aja dan mengabaikan departemen jasa lainnya.
Sedangkan pada metode bertingkat, dia membagi atau mengalokasikan juga biayanya ke departemen jasa lainnya. Jadi tidak hanya pada departemen produksi atau departemen operasi atau departemen utama. Pada metode bertingkat ini dilakukan secara bertahap. Jadi namanya juga bertingkat, jadi dia bertahap. Dimulai dari departemen jasa atau departemen yang menyediakan jasa terbesar ke departemen jasa lainnya. Jadi yang memiliki biaya terbesar terlebih dahulu pada departemen jasa, dia baru membagi kepada departemen jasa yang lebih kecil, begitu juga sebaliknya. Baik metode langsung maupun metode bertingkat, jumlah basis alokasi yang berhubungan dengan departemen jasa yang biayanya akan dialokasikan masih diabaikan. Nanti kita lihat diabaikannya seperti apa. Jadi dia tidak bolak-balik, hanya satu arah. Dalam metode bertingkat, jumlah basis alokasi yang berkenaan dengan departemen jasa yang sudah mendapatkan alokasi harus diabaikan. Kita akan lihat dari sisi soalnya. Ini masih sama, soal yang sama. Nah, perbandingan di sini akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena departemen jasa lainnya pun ikut mendapatkan alokasi biaya dari departemen jasa lainnya. Di sini di departemen jasa ini yang memiliki kondisi lebih besar atau berpengaruh lebih besar atau memiliki biaya lebih besar adalah pada departemen administrasi dibanding departemen pelanggan. Maka yang akan mengalokasikan biaya terlebih dahulu adalah departemen administrasi. Ya, sebesar 360.000. Tadi dibilang bahwa dia juga diabaikan. Kalau dia sudah memberikan alokasi, dia akan diabaikan dalam pengalokasian biaya. Ini 360.000 kita akan mengalokasikan ke departemen jasa lainnya. Kalau tadi di metode langsung 360.000 langsung dibagi rata atau dibagi langsung sesuai dengan perbandingannya pada departemen operasi, perawatan, lab, dan pasien. Kalau pada alokasi dengan metode bertingkat, kita juga akan membagi kepada departemen jasa lainnya, yaitu departemen jasa pelanggan. Perbandingannya akan berbeda karena kita akan menjumlah basis biaya administrasi yang menggunakan jam karyawan pada departemen pelanggan, lab, dan pasien. Tadi kita bisa lihat di soal, lab itu 6.000, pelanggan 6.000, lab itu 18.000 jam, dan pada pasien 30.000 jam. Totalnya ada 54.000. Maka pembilang dan pembaginya pun akan berbeda. 6/54, 18/54, 30/54. Mau diperkecil lagi silahkan. Nanti dikali dengan 360.000. Berarti caranya dikali atas bagi bawah atau bagi bawah kali atas. Nah, selanjutnya pada departemen jasa yang kedua adalah departemen pelanggan sebesar 130. Kenapa dia jadi 130? Karena dia memperoleh biaya dari departemen jasa lainnya sebesar 40.000. Di total menjadi 130.000. Yang awalnya hanya $90.000, sekarang menjadi $130.000. Tapi dia tidak membagi lagi kepada departemen jasa lainnya. Jadi lanjut karena tadi istilahnya karena dia sudah mendapatkan alokasi dengan menggunakan metode bertingkat. Dia jadi satu arah aja. Maka pembandingnya tetap sama, hanya operasi. Bedanya hanya pada sisi nominalnya aja. Kalau tadi pada metode langsung nih 90.000, sekarang karena menggunakan metode bertingkat dia sudah mendapatkan alokasi dana dari departemen administrasi sebanyak 40.000. Maka biaya yang akan dialokasikan pun 130.000. Jadi dibuat 0 ya, dihabiskan. Ini tinggal dijumlah dari atas sampai bawah, maka hasilnya tetap sama 1.400.000. Nah, sedangkan pada metode resiprokal ini biasanya dia memberikan pengakuan terakhir, metode terakhir ini memberikan pengakuan penuh atas jasa ini departemen atau jasa atau departemen jasa. Metode bertingkat selalu mengalokasikan biaya ke depan atau maju, tidak pernah mundur. Jadi hanya satu arah seperti yang saya bilang kalau menggunakan metode bertingkat. Nah, sedangkan pada metode resiprokal ini sebaliknya. Dia akan mengalokasikan biaya dari departemen jasa dalam dua arah. Jadi TikTok.
Kalau tadi misalnya di departemen administrasi sudah memberikan kepada pelanggan, departemen pelanggan, ketika akan kalau nanti nih pada metode resiprokal itu dia nanti bolak-balik. Departemen jasa juga akan memberikan alokasi kepada departemen administrasi. Itu bedanya metode bertingkat dengan metode resiprokal. Nah, kalau alokasi resiprokal itu menggunakan persamaan linear yang simultan. Nanti lebih lanjutnya menggunakan metode resiprokal itu pada akuntansi biaya lanjutan yang akan kalian pelajari di semester selanjutnya. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai harga pokok proses. Mudah-mudahan membantu kalian dalam proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang belum dipahami, bisa langsung menghubungi saya atau bisa dibahas di grup kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.